Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Hajah. Kita telah sampai kepada faslun fasal fi bayanima, di dalam menjelaskan sesuatu yajibu yang wajib bihi dengan sebab ma, al kafaratu membayar kafarah, wama dan apa-apa yudhkaru yang disebutkan ma'aha bersama kafarah. Wa yajibu dan wajib ma'al qada'i lissaum bersama mengqada'i puasa. Apa yang wajib? Al kafaratul uzma, membayar kafaratul uzma. Wa ta'ziru dan wajib juga takzir, yaitu ditakzir atau dihukum. Jadi wajib mengqadai puasa, wajib membayar kafaratul uzma, dan wajib ditakzir. Ini alaman atas orang afsada yang dia merusak saumahu puasanya fi Ramadan pada bulan Ramadan. Yang dirusak tadi itu adalah yauman kamilan, satu hari penuh, satu hari yang sempurna. Dirusaknya tadi itu bijimain, dengan jima tamin yang sempurna. Athimin bihi lisom, yang dia berdosa bihi dengan sebab jima, berdosanya tadi itu lisom karena puasa. Jadi orang yang merusak puasanya, orang yang merusak puasa Ramadannya dengan melakukan jima, maka wajib ke atasnya 3 perkara. Yang pertama adalah wajib mengqadai puasanya. Kemudian yang kedua, wajib baginya membayar kafaratul uzma. Yang dimaksud dengan kafaratul uzma itu adalah yang pertama, memerdekakan budak. Kemudian kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, maka dia harus melakukan puasa 2 bulan selama berturut-turut. Kalau berpuasa juga dia tidak mampu, maka dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Per satu orangnya dia harus memberi 1 mud. 1 mud ini kurang lebih 6 atau 7 ons bahan makanan pokok. Nah, ini adalah kafaratul uzma. Kemudian yang ketiga adalah dia harus ditakzir. Nah, ini adalah 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang merusak puasa Ramadannya dengan jima. Maksudnya adalah li ajlihi faqat, berdosanya tadi itu li ajlihi faqat, karena puasa saja. Fala kafarata, maka tidak wajib membayar kafarah alaman atas orang afsadahu yang dia merusak puasa bi ghairi jima'in, dengan selain jima. Ka'aklin, seperti dia merusak puasanya tadi dengan makan, awis timnain, atau dengan cara onani. Jadi seorang yang merusak puasanya dengan selain jima, maka tidak wajib baginya membayar kafarah. Wa mithlu dzalika, dan semisal hal itu, yaitu yang tidak wajib membayar kafarah tadi, adalah sesuatu lau afsadahu, seandainya seorang merusak puasanya bijimain, dengan jima, ma'a ghairihi, bersama selain jima. Fala kafarata, maka tidak wajib ke atasnya membayar kafarah alaihi, atasnya. Sawaun, sama saja, taqaddama dzalikal ghair, sama saja mendahului selain jima tadi, mendahului al jima, atas jima, au qaranahu, atau selain jima tadi
membarengi jima, bersamaan dengan jima. Maka fatas kutul kafaratu, maka gugurlah kewajiban membayar kafaroh takdiman karena mendahulukan lil mani' perkara yang mencegah kafaroh alal muqtadi atas perkara yang menetapkan kafaroh. Jadi muqtadi ini adalah perkara yang menetapkan kafaroh. Apa itu? Yaitu jima. Jadi kalau seorang merusak puasanya dengan cara makan atau minum, kemudian setelah itu dia melakukan jima, maka tidak ada kewajiban membayar kafaroh. Kenapa? Karena perkara yang menetapkan kafaroh yaitu jima itu sudah didahului dengan mane, yaitu perkara yang mencegah kafaroh tadi, yaitu makan. Begitu juga kalau seorang tadi merusak puasanya dengan melakukan jima, tapi bersamaan dengan jima dia melakukan hal yang membatalkan puasa, misalnya makan, maka itu juga tidak mewajibkan kafaroh. Wala kafarata, dan tidak wajib membayar kafaroh aidon juga alaman atas orang afsadahu yang dia merusak puasanya bijimain dengan sebab jima fi ghairi Ramadan pada selain bulan Ramadan. Jadi kalau yang dirusak itu adalah selain puasa Ramadan, tidak wajib membayar kafaroh. Kanadrin seperti puasa karena nadar, wa qada'in dan seperti puasa karena mengqada'i puasa, itu tidak wajib membayar kafaroh jika dibatalkan dengan cara jima. Wala ala musafirin, dan tidak wajib membayar kafaroh ala musafirin atas orang yang melakukan perjalanan musafir. Safar qasrin, yang safar tadi adalah safar yang qasar. Maksudnya adalah perjalanan yang membolehkan melakukan qasar sholat. Yubihul fitrah, yang membolehkan tidak berpuasa. Jadi perjalanan yang jauh yang membolehkan tidak berpuasa. Aftara, yang musafir tadi, dia itu membatalkan puasanya tadi bizina, dengan melakukan zina. Jadi karena dari sisi hukum syariat, seorang yang melakukan perjalanan qasar sholat, dia boleh tidak berpuasa. Kemudian kok dia melakukan zina, maka puasanya tadi menjadi batal, tetapi dia tidak wajib membayar kafaroh. Nah, kenapa tidak wajib membayar kafaroh? Li'anna itsmahu laisa lis-shaum, karena dosanya itu bukan karena puasa wahdah saja, bukan karena puasa saja. Ballahu, akan tapi dosanya tadi karena puasa ma'azina, bersama zina. Illam yanwi, jika musafir tadi itu tidak berniat bifitrihi, dengan berbuka puasanya tadi, dia tidak berniat at-tarakhusa, yaitu mengambil keringanan. Yang dimaksud tarakhusa di sini adalah irtikabat tarakhusi, yaitu melakukan kemurahan-kemurahan. Jadi dia mendapatkan dua dosa tadi itu jika dia tidak berniat dengan berbuka puasanya tadi, tidak berniat melakukan kemurahan-kemurahan. Idul fitru, karena tidak berpuasanya musafir tadi, itu la yubahu, itu tidak diperbolehkan, illa bitilkan niyati, kecuali dengan niat itu, yaitu niat mengambil keringanan. Fa inna wa dzalika, jika dia berniat mengambil keringanan, kana ithmuhu, maka adalah dosanya tadi itu lizina, itu karena zina, wahdah, karena zina saja. La lissaum, dosanya tadi bukan karena puasa.
Kenapa? Li'annal fitrah, karena musafir tidak berpuasa itu jaizun, itu diperbolehkan. Wala kafarata, dan tidak wajib membayar kafarah ala kila halaini, atas dua keadaan tadi. Bi khilafiman, berbeda dengan orang asbaha yang dia berada di pagi hari, mukiman dalam kondisi mukim, berstatus mukim, tsumma safara, kemudian dia melakukan safar, wawati'ah, dan dia melakukan jima, maka fatal zamuhul kafaratu, maka wajib ke atasnya al kafaratu, membayar kafarah. Nah, kenapa dia wajib membayar kafarah? Karena ketika pagi hari dia bukan berstatus musafir, tetapi dia berstatus mukim yang wajib baginya berpuasa. Sehingga karena sebenarnya dia adalah wajib melakukan puasa, kok dia melakukan jima, maka wajib baginya membayar kafarah. Qauluhu, perkataan musannif tamin, waqad dzakarahul Ghazaliyu, sungguh Imam Ghazali telah menyebutkan perkataan tamin itu lil ihtiras, untuk mengecualikan anil mar'ati, daripada perempuan. Fa innahu, karena sesungguhnya la yalzamu hal kafaratu, karena sesungguhnya tidak wajib atas perempuan al kafaratu, membayar kafarah. Jadi kewajiban membayar kafarah jima itu hanya wajib ke atas laki-laki, perempuan nggak wajib membayar kafarah. Li'annaha, karena sesungguhnya perempuan itu tuftiru, itu batal puasanya, tafturu, batal puasanya, bimujarradi dukhuli ba'dil hasyafah, dengan sekedar masuknya sebagian hasyafah, dengan sekedar masuknya sebagian hasyafah, puasanya perempuan tadi itu batal. Qalahu al-Husniyu, telah mengatakan yang demikian itu Imam al-Husni. Qala Aswaifiyu, berkata Imam Aswaifiyu, qauluhu, perkataan athimin bilmad, perkataan musannif athimin itu bilmad, dibaca dengan mad, artinya dibaca panjang, athimin, bisigoti ismil fa'il, dengan sigot isim fa'il. Jadi bentuknya athim tadi, bentuknya adalah isim fa'il, athimin, fa'ilin, seperti itu. Intaha, selesai perkataan Aswaifiyu. Wallahu alam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.